Pernyataan PT LIB yang mengatakan jika juara Liga 1 musim depan akan dapat hadiah 5 miliar rupiah langsung diulti oleh pihak PSM Makassar. Seperti yang diungkapkan salah seorang pemain PSM Makassar, Erwin Gutawa. Pemain yang terkenal keras dan tanpa kompromi ini langsung mengultimatum pernyataan PT LIB. Hadiah juara musim kemarin aja belum dibayar mas, tulis Erwin Gutawa di Instastory-nya. Nah, kita belum tahu nih apakah pernyataan Erwin Gutawa ini benar atau tidak. Pasalnya Erick Thohir udah bilang nih, uang 2 miliar tersebut udah dikirim atau ditransfer ke pihak PSM. Ini Erick Thohir yang memang belum bayar semua uang tersebut, atau memang uang tersebut udah dikirim tapi belum diberikan pada para pemain PSM, atau pihak PSM-nya memang sengaja bilang ke pemain duit itu belum semuanya dikirim. Dengan alasan apa ya? Mungkin mengurangi jatah pembagian kali. Soalnya ini kan yang ngomong pemain, bukan pihak klub. Ya, lebih baiknya kita tunggu aja pernyataan resmi dari Erick Thohir sebagai orang yang ngasih duit. Apakah benar uang tersebut sudah dikasih sebanyak 2 miliar atau baru separuhnya? Dan kalaupun sudah dikasih atau diberikannya pada siapa? Apakah kepada Sadikin Aksa sebagai bos PSM? Ya kalau diberikannya pada Sadikin Aksa ya tanya ke Sadikin Aksa. Kalau diberikannya uang itu pada Munafri Arifudin sebagai CEO-nya dari PSM Makassar, yang tanyakan juga sama Munafri dan LIB. Soalnya kan Munafri ini direkturnya LIB. Makanya kita belum bisa berpandangan siapa yang benar, siapa yang salah. Soalnya kalau menyangkut duit agak susah sih. Duit mah banyak saudaranya sih. PSSI baru saja live konferensi pers soal wasit, dan yang kami garis bawahi di acara ini tuh yakni soal gaji wasit. Eto mengatakan wasit Liga 1 itu ada 18 orang, yang artinya satu wasit itu bisa memimpin pertandingan sebanyak 17 kali. Dan jika ditotal gaji satu orang wasit dalam satu bulan itu sama dengan 20 juta lebih. Tentu dengan gaji 20 juta ditambah tunjangan lain-lain, apakah akan membuat wasit kita ini lebih bersih dalam kerja? Kami sih nggak yakin ya. Siapa sih yang nggak mau duit? Gaji 20 juta lebih. Tapi kalau ada yang ngasih duit 100 juta buat satu pertandingan asal nurutin kemauan yang ngasih duit, apa bisa nolak tuh? Ya mungkin dalam 6 bulan ini para wasit ini masih aman, masih bisa main-main sebab belum ada VAR. Tapi Februari nanti sudah ada VAR, maka ya wassalam. Wasit-wasit yang main-main langsung di-cut dan nganggur seumur hidup. Nah menurut kalian gimana nih? Yakin nggak para wasit kita ini bisa bersih? Ingat, yang 18 wasit ini tuh wasit yang lolos dari seleksi dari pelatih Jepang loh. Oke, bagi yang penasaran siapa aja sih wasit-wasit yang lolos seleksi JFA? Dari 55 wasit yang ikut seleksi untuk Liga 1, ada 28 yang lolos, dan dari urutan 1 sampai 18 akan memimpin Liga 1. Yuk kita intip ada siapa aja sih 18 wasit yang lolos untuk Liga 1. Yang pertama ada Torik Al-Katiri asal Bandung. Yang kedua ada Yudi Nur Cahya asal Bandung. Yang ketiga ada Khairuddin asal Bantul. Yang keempat ada Naufal Adia Fairusi dari Bandung. Yang kelima ada Zetman Pangaribuan dari Jakarta. Dan keenam ada Armin Dwi Suryatin asal Lubuk Linggau. Yang ketujuh ada Heru Cahyono asal Jakarta. Yang kedelapan Abdul Aziz dari Ciamis. Yang kesembilan adalah Bangkit Sanjaya dari Lampung. Yang kesepuluh ada Nendi Rohaindi dari Bandung. Yang kesebelas ada Agus Fauzan Arifin dari Sleman. Yang kedua belas ada Aidil Azmi dari Banda Aceh. Yang ke-13 ada Gideon Dapaherang dari Jakarta. Yang ke-14 ada Ginanjar Rahman Latif dari Bandung. Yang ke-15 adalah M. Ervan Effendi dari Surabaya. Yang ke-16 Asep Yandis dari Karawang. Yang ke-17 ada Rian Nanda Saputra dari Bandung. Dan yang ke-18 ada Rio Putra Prisma dari Pekanbaru. Nah, uniknya dari 18 nama wasit yang lolos, ternyata dari 5 wasit berlisensi FIFA yang ada di Indonesia, cuma 2 yang lolos tes,
yakni Thorik Al-Katiri dan Yudi Nurcaya. Selisihnya 3 wasit FIFA lainnya seperti Farid Hitaba, Aprisman Aranda, dan Sance Lawita nggak lolos loh. Nah, kita akan lihat nih apakah yang namanya Farid Hitaba, Aprisman Aranda, dan Sance Lawita masih ada nggak tuh di Liga 1. Kalau ada berarti fix ada mafia wasit. Soalnya Erick Thohir kan udah bilang nih, cuma wasit peringkat 1 sampai 18 aja yang boleh ada di Liga 1. Nah, gimana sob komentarnya soal 3 wasit yang tak lolos ini? Setuju dan layakkah? Kan katanya wasit FIFA, kok nggak lolos sih? Pantesan aja Pierluigi Collina ngamuk-ngamuk, wong wasit FIFA-nya yang nggak lolos, kan malu-maluin FIFA namanya. BTW Collina akan ke Indonesia loh dan akan ngasih arahan sama wasit-wasit kita. Mamam tuh wasit kita. Kelar deh urusannya. Nah, nggak lolosnya wasit-wasit senior ini tuh, terutama Farid Hitaba dan Iwan Sukoco, disambut gembira oleh netizen dan klub Liga 1. Banyak yang mengucapkan syukur atas tak terpilihnya Farid Hitaba dan Iwan Sukoco. Nampaknya 2 wasit ini jadi musuh hampir semua klub dan supporter ya. Ya emang aneh aja gitu, wasit kayak gitu yang jelas-jelas nggak tahu aturan kok bisa-bisanya jadi wasit FIFA sih. Kalau Iwan Sukoco sih wajar kalau nggak tahu aturan, memang kan dia kan tukang parkir yang jadi wasit, ya gitu. Di sisi lain, Ketum PSSI mengatakan telah rapat dengan PT LIB dan menanyakan semua kesiapan liga. Dan LIB mengatakan semua sudah siap, tinggal dijalankan saja. Tapi ternyata pernyataan PT LIB ini disekak oleh Esko PSSI Arya Sinulinga yang mengatakan belum siap sebab ada satu regulasi yang belum dipenuhi beberapa klub, yakni soal regulasi pelatih. Arya Sinulinga mengatakan hingga sejauh ini PT LIB belum menegur 2 klub yang belum memiliki pelatih berlisensi pro seperti Arema dan Bayangkara FC. Maka Erick Thohir meminta pada LIB untuk segera menegur Arema dan Bayangkara agar segera lengkapi regulasi sebelum kick off. Nah, kejadian ini tuh sebenarnya berawal saat usai RUPS. Ada wartawan yang menanyakan soal kepelatihan Arema dan Bayangkara FC yang belum pakai pelatih pro. Dan Ferry Paulus waktu itu mengatakan, semua harus ikut aturan, tidak ada lagi dispensasi, tidak. Sekarang sudah tak bisa lagi main mata. Kita harus terbiasa dengan strike, dengan aturan lisensi AFC Pro, ujar Ferry Paulus. Apa yang digarisbawahi? Ya, digarisbawahi adalah kata-kata sudah tak bisa main mata. Nah, ngerti dong maksudnya? Berarti kan emang selama ini ada main mata dong antara federasi, operator, dan klub. Ya kalau soal itu sih memang bukan rahasia umum lagi kali, semua juga udah pada tahu. Kalau nggak main mata, mana mungkin Arema nggak dihukum atas tragedi Kanjuruhan. Untung saat itu ketum PSSI-nya bukan Erick Thohir. Coba ketum PSSI-nya udah Erick Thohir kala itu, wah udah habis tuh Arema. Lalu kenapa sekarang Erick Thohir nggak bisa hukum Arema? Jawabannya, keputusan hukuman buat Arema itu udah dibikin oleh ketum terdahulu. Jadi Arema ini berpegang pada keputusan yang pertama. Nanti kalau Erick Thohir bikin hukuman baru ke pihak Arema, nah pihak Arema pasti ngomong, wong ketum PSSI yang dulu udah bikin hukuman buat kita, ya nggak bisa gitulah, kan gitu. Kita akan lihat sampai kick off Liga 1 ini apakah Arema dan Bayangkara FC ini mau mendatangkan pelatih berlisensi AFC Pro atau tidak. Dan kalau mereka tidak mendatangkan pelatih berlisensi AFC Pro, apakah PSSI berani menghukum 2 klub ini? Kalau PSSI nggak berani menghukum 2 klub ini, berarti PSSI yang sekarang sama aja dong dengan yang dulu-dulu. Ingat, kami nggak jelekin PSSI lo ya. Ya kami bener dong. Kan PSSI sendiri yang bilang PSSI yang sekarang itu tegas, adil, dan nggak pandang bulu. Nah kalau masih begitu, masa mau jilat ludah sendiri sih? Dari Persib Bandung, Luis Milla kabarnya memastikan akan mencoret 8 pemain dari skuad Persib saat ini. Kami pribadi belum tahu siapa saja yang akan terdepak dan tercoret.
Tapi kami membaca sebuah artikel yang ditulis sebuah media online yang bernama bola.net. Ada 5 nama yang kemungkinan dicoret oleh Luis Milla. Ingat, ini bukan kami yang bikin lo ya. Kami cuma mengupload ulang. Dan kami ingin tahu pendapat kalian, apakah 5 orang ini layak dipertahankan atau memang prediksi bola.net ini tepat. Yang pertama, Rezaldi Hehanussa. Alasan bola.net, Rezaldi tak berkembang di Persib. Selain itu, di posisi Rezaldi sudah terlalu banyak saingan. Ada Sato, Zalnando, belum lagi Edo Febriansyah. Yang kedua, Abdul Aziz. Alasan bola.net, karena Persib sudah terlalu banyak di sektor gelandang. Ada Klok, Kambuaya, Irianto, Beckham, Dado, hingga Robi Darwis. Yang ketiga, Ferdiansyah. Alasan bola.net, sebab persaingan di sisi sayap Persib sudah terlalu ketat. Apalagi Ferdi jarang tampil dan kesulitan beradaptasi. Yang keempat, Victor Igbonepo. Alasan bola.net, usia Victor yang terlalu tua serta persaingan di lini belakang Persib yang semakin padat setelah datangnya Alberto Rodriguez. Dan yang kelima, menurut bola.net adalah Febri Haryadi. Alasan bola.net, Febri di beberapa musim terakhir ini permainannya semakin menurun. Bahkan setelah dilatih Luis Milla pun Febri tak juga menunjukkan performa yang membaik. Nah, gimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Ini kembali kami katakan ya, bukan kami yang bikin lo ya. Kami cuma mengunggah ulang apa yang dituliskan oleh bola.net. Masih ingat Cyrus Margono? Itu tuh kiper keturunan Indonesia yang main di Liga Yunani. Cyrus sempat ingin dinaturalisasi, tapi tak ada respon dari PSSI. Akhirnya Cyrus dan keluarganya ini daftarin sendiri ke pihak Kemenlu Indonesia. Cyrus memang berharap ingin dipanggil ke timnas meskipun ia tak yakin bisa dipanggil ke timnas. Tapi Cyrus ingin jika PSSI mau pakai jasa dia sudah siap dan tak perlu dinaturalisasi lagi. Nah, dengan mendaftarkan diri sendiri ke pihak naturalisasi, Cyrus dan keluarganya ini hanya berharap jangan ada lagi pihak-pihak yang ikut campur dengan embel-embel mau membantu, tapi dengan maksud-maksud tertentu seperti uang dan sebagainya. Sebab menurut Cyrus, semua proses dan biayanya ditanggung oleh Cyrus dan keluarganya. Wajar sih, Cyrus ini tuh ngotot ingin dinaturalisasi sebab progres Indonesia ke depannya ini akan lebih cerah. Setelah melawan Argentina ada turnamen negara muslim, yakni antara Indonesia, Palestina, Bahrain, dan Uzbekistan. Setelah itu pun di bulan September ada FIFA Matchday dengan lawan kemungkinan ya, kalau nggak Jepang ya Korea Selatan. Habis itu timnas akan lakoni Piala Asia. Setelah itu ada FIFA Matchday lagi. Lawannya antara Brazil dan Jerman. Nah tuh gimana nggak ngiler para pemain kelahiran yang ada luar negeri. Belum tentu kan mereka ini bisa melawan tim-tim hebat dunia tadi, tim-tim besar dunia tadi kalau mereka tetap pilih negara yang sekarang. Lalu sisi positifnya apa sih? Sisi positifnya adalah Indonesia ini sudah tak lagi dipandang sebagai tim kacangan. Alah, tim peringkat 150 dunia bisa apa sih? Paling juga kelasnya Asia Tenggara itu dulu. Tapi setelah Erick Thohir hadir, bukan cuma peringkat 100 dunia yang dilawan, tapi peringkat 1 dunia yang didatangkan. Kalau peringkat 1 aja bisa, apalagi peringkat di bawahnya dong. Inilah yang membuat Indonesia ini pamornya semakin meningkat di mata dunia. Apalagi di mata pemain-pemain keturunannya, pasti mereka ngiler pengen main di Indonesia dan ingin dinaturalisasi.